Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mr. Henry doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sarapan belum? Jangan lupa ya, setiap pagi sebelum belajar kalian harus sarapan terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 5 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Materinya tentang mandi wajib setelah haid. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah menyimak penjelasan, kalian akan mengetahui pertama, pengertian haid dan mandi. Kedua, waktu keluarnya haid. Ketiga, ciri-cirinya. Keempat, larangan bagi orang yang haid. Kelima, hukum mandi wajib. Keenam, tata cara mandi wajib. Dan terakhir, hikmah mandi wajib. Yang pertama, kita akan bahas pengertian haid. Haid ini hanya terjadi bagi kaum perempuan, tidak bagi kaum laki-laki. Secara bahasa, haid artinya sesuatu yang mengalir. Adapun secara istilah, haid adalah darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan karena suatu sebab atau penyakit, dan keluar pada waktu tertentu. Jadi, haid hanya terjadi pada wanita secara alami. Maksudnya adalah bukan dibuat-buat, bukan juga karena suatu sebab. Contohnya, perempuan yang setelah melahirkan keluar darah, itu bukan darah haid, tetapi darah wiladah. Atau juga penyakit. Apabila perempuan keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam, itu juga bukan darah haid, namanya darah istihadah, dan itu harus diperiksa. Kemudian selanjutnya, pengertian mandi wajib. Secara bahasa, mandi wajib disebut juga mandi janabat atau mandi besar. Dalam bahasa Arab, mandi disebut al-ghuslu, yang artinya mengalir. Secara istilah, mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung jari-jari kaki, disertai niat sesuai keperluannya. Selanjutnya, waktu keluarnya haid. Kapan sih waktu keluarnya haid? Atau berapa lama waktu keluarnya haid? Masa waktu keluarnya haid pertama paling sedikit atau minimal sehari semalam. Paling lama atau maksimal 15 hari 15 malam. Tapi umumnya haid itu keluar selama 6 hari atau 7 hari. Ciri-cirinya. Ciri-ciri darah haid berwarna hitam, berwarna merah, berwarna coklat, berwarna kuning, berwarna keruh, dan terjadi 15 hari 15 malam. Apabila keluar lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah tersebut bukan disebut darah haid, tetapi darah istihadah. Bagi seorang perempuan, ada hal-hal yang dilarang atau diharamkan melakukan kegiatan dalam kondisi haid. Apa saja hal-hal yang dilarang tersebut? Yang pertama adalah menyentuh Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran. Menyentuh saja tidak boleh, apalagi membacanya. Kemudian yang ketiga, sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang keempat, puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Yang kelima,
tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Ketika haji atau umroh, seorang wanita tidak boleh tawaf. Yang keenam, i'tikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Yang ketujuh, jima. Jima itu hubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Dan yang terakhir adalah cerai. Cerai, jadi seorang perempuan, seorang wanita tidak boleh melakukan cerai pada saat haid. Hukum mandi wajib. Hukum bersuci atau mandi setelah haid adalah wajib sesuai dengan perintah agama. Tanda bahwa seorang perempuan telah suci dari haid apabila sudah tidak ada darah yang mengalir, sudah tidak ada bercak darah berwarna kecoklatan. Setelah tidak ada bercak darah, wajib bagi setiap perempuan agar mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Nah, ingat ya, bagi seorang perempuan atau wanita setelah haidnya selesai, tidak ada darah atau bercak darah yang keluar, maka segeralah ia mandi wajib. Nah, setelah mandi wajib, ia akan masuk dalam keadaan suci dan saat itu boleh melakukan hal-hal yang dilarang tadi. Nah, bagaimana tata cara mandi wajib? Nah, setelah perempuan tadi tidak ada keluar darah atau bercak darah, maka ia harus melakukan mandi wajib. Lantas bagaimana sih caranya? Yang pertama, membaca bismillah dan niat. Nah, bagaimana niat mandi wajib? Niat mandi wajib, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari minal haidi fardolillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh alat kelamin dari kotoran dan najis. Yang keempat, berwudu. Berwudu seperti pada umumnya ketika kita mau melakukan sholat fardu ataupun sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Yang kelima, membasuh seluruh rambut di kepala. Yang keenam, membasuh kepala beserta telinga sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, meratakan air ke seluruh tubuh di sebelah lambung kanan dan kiri dari atas sampai bawah. Yang kedelapan, menggosok bagian-bagian yang sulit seperti pusar, ketiak, lutut, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah membasuh kaki. Nah, itulah tata cara mandi wajib ketika seorang perempuan selesai haidnya. Dan yang terakhir adalah hikmah mandi wajib. Nah, apa sih hikmah mandi wajib? Hikmah mandi wajib yang pertama adalah mendapatkan pahala. Ingat, tadi hukum mandi wajib adalah wajib. Ketika seorang melakukan kewajiban dalam hukum fikih, ia akan mendapatkan pahala. Dan apabila ditinggalkan, ia akan mendapatkan dosa. Maka wajar saja jika mandi wajib itu hikmahnya adalah mendapatkan pahala. Yang kedua, tubuh menjadi bersih dan sehat. Nah, mandi wajib juga menjadi tuntutan agama, jadi ajaran agama. Maka ada hikmah di balik mandi wajib. Tubuh kita menjadi bersih dan sehat. Dan itu yang kita inginkan, yang selalu kita panjatkan, bahwa tubuh kita dalam keadaan sehat. Karena dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas apapun yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, terakhir adalah lebih bersemangat. Biasanya orang kalau setelah mandi lebih fresh, lebih semangat untuk melakukan kegiatan karena tubuhnya tersiram oleh air. Demikianlah anak-anak